Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita boleh ada pada siang hari ini, semuanya oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena firman Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, layaklah kita selalu bersyukur, layaklah kita senantiasa mengucap syukur dan memuji kemuliaan Tuhan, kebesarannya, kekuatan kuasanya, sebab Tuhan yang senantiasa menopang kita, melindungi kita, yang memberikan kita kekuatan, kesembuhan, dan memberikan kita damai sejahteranya yang melimpah, yang memenuhi hati kita, sehingga kita hidup penuh dengan sukacita di dalam penghiburan Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kiranya pada siang hari ini saya mau bincang-bincang santai kepada kita anak-anak Tuhan yang letih lesu, berbeban berat, mengalami bermacam pencobaan, sakit penyakit. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kau akan mendapat kelegaan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku itu saudara terkasih, enak dan bebannya pun ringan saudara terkasih. Di mana ku itu adalah kita harus mengekang hidup kita dari segala hawa nafsu, dari segala keinginan-keinginan daging, dan kita selalu bertekun di dalam iman, senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah, hidup di dalam firman, hidup takut akan Allah, maka kita akan beroleh kelegaan, damai, sejahtera. Dan belajarlah kepadaku, kita harus belajar kepada Yesus Kristus, tauladan kita. Sebab Yesus Kristus Tuhan itu rendah hati dan lemah lembut. Saudara terkasih, pengharapan kita dalam Yesus Kristus Tuhan adalah pengharapan yang sungguh-sungguh untuk beroleh kehidupan yang kekal, saudara terkasih, di mana Yesus Kristus Tuhan telah mengalahkan maut, telah menebus dosa kita, telah bangkit, mati, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah pengharapan kita, di mana Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit, yang dibangkitkan Allah Bapa, menjadi yang sulung daripada orang yang telah meninggal. Sebab itu saudara terkasih, jika kita sebagai anak manusia hanya pada dunia ini saja berharap kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang di antara manusia. Saudara terkasih, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, jangan kita berharap hanya kepada dunia ini saja, sebab Yesus Kristus Tuhan telah mati, telah bangkit, dan menjadi yang sulung daripada orang mati. Saudara terkasih, sebab saudara terkasih, maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan.
sebab maut datangnya oleh karena satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Adam, saudara terkasih, dan kebangkitan pun datang oleh satu orang anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu kita telah mati dalam daging, tetapi kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam firman-Nya. Dalam Yesus Kristus kita beroleh kehidupan, kita beroleh kebangkitan, menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan yang mengalami kebangkitan, di mana Yesus Kristus yang sulung, yang telah bangkit daripada orang mati. Sebab itu saudara terkasih, baiklah kita berharap, jangan kita berharap hanya pada dunia ini, kepada Yesus Kristus. Sebab itu kita menjadi orang yang malang dari antara manusia, tapi kita berharap di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk menerima kebangkitan, kehidupan yang kekal, sebab maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kita beroleh kemenangan oleh iman. Kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, di mana kelak Ia akan menyatakan dirinya, kita pun akan menyatakan diri kelak, apabila kita percaya, apabila kita beriman dan senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Inilah keselamatan, saudara terkasih, keselamatan yang dianugerahkan sebelum dunia dijadikan, menjadi rahasia yang tersembunyi, yang dinyatakan pada akhir zaman untuk kemuliaan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menyediakan tempat bagi kita, supaya bila mana Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita, maka Ia akan datang dan menjemput kita, agar di mana Dia berada, kita pun berada. Saudara terkasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih lagi di akhir zaman ini, iman pengharapan kita harus teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senantiasa kita harus mengerjakan keselamatan kita, saudara terkasih, sebab keselamatan itu adalah kasih karunia anugerah, tetapi harus kita kerjakan, karena kita adalah manusia berdosa. Kita harus mematikan segala keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab daging ini, saudara terkasih, tidak dapat menerima, tidak dapat masuk dalam kerajaan surga, saudara terkasih. Daging ini akan binasa, tetapi roh itu lah yang membangkitkan, yang menghidupkan. Sebab itu kita harus hidup di dalam roh, di dalam firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa, saudara terkasih, hidup di dalam Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu yang telah memateraikan kita, menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, saudara terkasih, agar kita menjadi milik Tuhan Allah sendiri, untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri, untuk memuji-muji kemuliaan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Saudara terkasih, oleh sebab itu saudara terkasih, pengharapan kita adalah pengharapan
di mana kita akan menerima kemuliaan, kehormatan, kehidupan yang kekal jika kita senantiasa mengerjakan keselamatan kita, teguh di dalam iman, pikul salib, menyangkal diri, jauhkan segala kejahatan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, jangan menyembah berhala, yaitu berhala zaman sekarang, saudara terkasih, bukan lagi patung, tetapi segala keangkuhan, keserakahan, kesombongan, percabulan, itu menjadi berhala-berhala yang senantiasa membawa kita jatuh di dalam berbagai-bagai dosa, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan daging, sehingga kita melanggar hukum-hukum kudus Tuhan, yaitu hukum-hukum kudus Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, sebab itu kuduskanlah dirimu dengan firman Tuhan, dengan membaca firman, selalu hidup takut akan Tuhan, senantiasa dipelihara baik tubuh, jiwa, roh kita, baik hati dan pikiran kita oleh kuasa Tuhan yang ajaib, sehingga pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus bagi kita tidak bercacat celah, tidak bernoda. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini hari semakin jahat dan sukar, orang semakin mementingkan diri sendiri, kasih semakin dingin. Mengapa saudara terkasih? Karena keadaan zaman yang sungguh saudara terkasih semakin sukar, saudara terkasih, sehingga zaman sekarang banyak kita sebagai manusia, orang pada ketakutan, takut tidak memperoleh sesuatu, takut dalam segala hal, saudara terkasih. Tetapi sebagai kita anak-anak Tuhan, jangan takut atas apapun yang terjadi di hadapan kita, sebab kita percaya roh yang diberikan Allah di dalam kita lebih besar kuasanya dari roh yang ada di dunia ini, dan Allah mengerjakan segala sesuatu dengan kuasanya yang tiada terbatas. Saudara terkasih, selalu ada mukjizat, selalu ada pertolongan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita lihat, tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan lebih memberi, lebih banyak memberi daripada yang kita harapkan. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab itu saudara terkasih, hanya di dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, kita aman. Sebab itu baiklah kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ingatlah akan segala kebaikannya, ceritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari, dan perbuatannya yang ajaib bagi bangsa-bangsa, dan kemuliaannya bagi suku-suku bangsa. Kita harus memberitakan firman Tuhan, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bersaksi untuk memenangkan jiwa, bersaksi untuk memberitakan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kita mempunyai kerelaan memberitakan firman damai sejahtera, saudara terkasih. Dan biarlah kita senantiasa teguh di dalam iman, senantiasa kita diberikan hikmat dan diberikan wahyu, dan Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati kita, mengingatkan firman Tuhan
mengingatkan akan segala yang telah kita dengar dari firman Tuhan itu, saudara terkasih, oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang didengarnya dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya sampai di sinilah kesaksian ini, dan bila mana kakak-kakak, saudara-saudara terkasih diberkati lewat video ini, biarlah video ini boleh di subscribe, di komen, bahkan di share agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita yang datang di dalam namanya. Diberkatilah kita, usaha pekerjaan kita, lumbung-lumbung kita, dan kesehatan kita. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.